Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati nurani adalah anugerah umum yang diberikan kepada setiap manusia sejak lahir. Hati nurani itulah yang membuat kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Sayangnya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hati nurani seluruh umat manusia sudah dicemarkan oleh dosa, sehingga tidak bisa lagi berfungsi secara maksimal. Kerusakan itu bertambah parah karena hati nurani yang sudah dicemarkan oleh dosa itu cenderung salah dalam menafsirkan kebenaran, sehingga menimbulkan agama palsu yang memutarbalikkan kebenaran dan menimbulkan rasa bersalah palsu. Maksudnya, kita sering merasa bersalah untuk hal-hal yang sebenarnya tidak salah, dan sebaliknya tidak merasa bersalah untuk hal-hal yang seharusnya kita merasa bersalah. Lebih berbahaya lagi karena iblis dapat memanfaatkan situasi itu untuk menghancurkan hidup kita. Di dunia ini, berapa banyak orang yang dikuasai oleh rasa bersalah palsu karena hati nuraninya dimanipulasi oleh seorang yang dengan intimidasi berusaha mengendalikan hidupnya. Ada seorang pendeta yang selama bertahun-tahun melecehkan seorang gadis secara seksual sejak dia berusia 9 tahun. Dia berhasil menutupi perbuatannya itu dengan jalan memanipulasi hati nurani gadis itu dengan berbagai intimidasi, sehingga membuat dia merasa bersalah jika berani melaporkan perbuatan pendeta tersebut. Sebaliknya, sang pendeta tidak merasa bersalah, padahal apa yang dilakukannya jelas-jelas adalah dosa, karena selama bertahun-tahun dia telah mematikan suara hati nuraninya sendiri. Kita semua memiliki hati nurani yang cemar dan oleh karenanya tidak bisa diandalkan. Kita bersyukur karena di dalam Kristus kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus terus-menerus dimurnikan dengan cara mengkonfrontasikan hati nurani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maksudnya, meskipun hati nurani kita tidak merasa bersalah, jika firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu salah, maka hal itu pasti salah. Sebaliknya, meskipun hati nurani kita menuduh kita bersalah, jika firman Tuhan mengatakan bahwa kita dalam posisi yang benar atau sudah dibenarkan oleh darah Kristus, maka yang harus kita dengarkan adalah firman Tuhan, bukan hati nurani kita sendiri. Masalahnya adalah kita seringkali tidak bisa membedakan suara hati nurani dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa membedakannya, kita harus terus-menerus belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan dengan bersandar kepada Roh Kudus, serta bertumbuh bukan hanya dalam pengetahuan akan firman Tuhan, melainkan juga mengenal pribadi Tuhan itu sendiri melalui relasi pribadi yang intim dengan Dia. Kita semua tentu tidak mau tertipu oleh hati nurani kita sendiri, apalagi oleh iblis yang menungganginya. Karena itu, marilah kita senantiasa memenuhi hati kita dengan firman Tuhan dan memberi diri untuk terus-menerus dimurnikan olehnya, sampai akhirnya menjadi sempurna seperti Dia yang adalah sempurna. Amin.